Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur, masih dengan saya Ayung dan juga Mas Tommy. Malam ini juga Mas Tuyung belum bisa ikut bareng kita karena ada satu hal yang mesti dia kerjakan. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga apa yang kita bisa suguhkan bisa menghibur tentunya, Mas. Iya. Dan ada nilai baik yang bisa diambil. Kali ini kita akan menanggapi lagi pertanyaan atau komentar dari subscriber kita tentang masalah angka, Mas. Tentu ini hal yang memang memang biasa untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini jangan masuk ke ranah ke satu anu tertentu ya. Kadang-kadang orang bilang jangan ganjil, terus jangan genap atau gimana. Nah sebenarnya sejauh apa sih Mas, maksudnya angka itu, pentingnya angka gitu loh untuk dalam kehidupan sehari-hari di luar untuk alat hitung seperti itu, Mas? Ya, dari mitos-mitos untuk bikin pernikahan, adat istiadat masih dipakai semua sih. Iya. Apa malah lagi masuk ke ranah kalau kita mau merit, udah hitung-hitungannya, kita mau usaha hitung-hitungannya, mau nanam palawijaya ada hitung-hitungannya, mulai dari mana, tanggal berapa. Iya sih, kalau ditanyain masalah awal mulanya itu sebenarnya jauh banget. Kalau peradaban manusia ada ya jelas itu udah mulai ada kaitannya sama angka. Iya, tapi runutannya kayak apa? Nah ini kita masuknya ke tanah kita yang ada di area sekarang, kaitannya sama di lingkungan kita lah seperti itu. Adatnya Jawa dan Indonesia umumnya seperti itu. Nah ini kenapa kalau misalnya genap kan umum begitu ya, ada angka tentu ada dua sisi, ada ganjil, ada genap. Nah ini orang itu banyak menghindari misalnya pergian kemana gitu ya, apalagi di tempat-tempat yang disinyalir wingit atau berhantu atau yang banyak mitos-mitos cerita di situ serem. Jangan ganjil. Kadang-kadang mau naik kendaraan apa juga jangan ganjil seperti itu. Ada apa sih dengan ganjil sebenarnya itu, Mas? Sebenarnya ganjil malah lebih baik ya. Ganjil, betul. Iya. Dari ganjil itu balik, apalagi kita sebagai muslim ya. Betul. Allah menyukai yang ganjil. Benar. Tapi nggak semuanya ganjil itu diaplikasikan ke semuanya dalam kita peribadatan apa. Seharusnya kalau kita masuk ke situ untuk ibadah, ganjil genap repot. Kalau ganjil yang bagus, orang banyak yang ngejar maghrib. Iya, ganjil kan? Iya, yang lain disepelein. Ya, paling ya tadi ada yang genap semua. Contoh zikir ya begitu ya, ada 33 seperti itu. Dan tadi apa masuk ke ganjil tadi ada bagusnya, mungkin pengarahnya seperti ada contoh misalnya ya, di mana ganjil itu sebaiknya bagus. Ganjil itu memang bagus. Kalau dalam obrolan kita seperti ini sebenarnya kurang bagus loh. Iya kan, karena kebanyakan bisa ngomongin seseorang, kita bisa ngosipin hibah atau yang lain. Tapi kalau tiga berarti ada saksi kan seperti ini. Tapi kalau foto jangan sampai ganjil. Nah itu kan anehnya gitu. Nah ini kaitannya kita cukuplah masuk ke situnya. Kaitannya sama yang nggak kelihatan. Kenapa mereka itu cenderung dari mitos itu sendiri? Foto orang yang ganjil ada gituannya. Nah kalau misalnya pergian kemana, ya walau alam kecelakaan atau terjadi sesuatu, ya karena ganjil. Maksudnya apa Mas? Ya mungkin dari cerita dulu sejarah apa yang pernah terjadi itu timbullah mitos-mitos kalau ganjil itu berat kayak angka 13 ya kan? Iya kan? Dari kayak gitu angka 13 bukan di Indonesia doang, di luar negeri aja pantangan semua dari angka 13. Iya betul. Ya kan, angka kematian lah. Dari 13 kan. Mana ada hotel berangkat 13, pasti menjauhin lah. Dari orang kita, orang luar juga kayak gitu. Itu paling tabu lah. Ya betul. Tapi dari angka ganjil, permulaan awal kehidupan manusia dari Nabi Adam ya. Betul. Satu memang angka ganjil. Kita juga manusia beragama tentunya. Kita bertuhan juga kan. Kalau di ranah dulu juga ngomongnya yang widiwasa gitu kan, seperti itu. Yang tunggal itu ya satu, dimulai angka ganjil juga seperti untuk itu. Pengenapnya diwujudkanlah hawa dengan yang berbeda, tapi untuk sebagai pelengkap.
sebagai penyeimbang. Jadi mungkin aku tak nararin begini tadi, ini benar apa enggak ya, jenengan tolong koreksi. Foto 3 orang berarti ganjil. Muncul sosok misalnya long dress atau siapapun lah ya, ikat 5 atau apa, dia berarti mau genepin mas biar seimbang. Artinya kalau kita balik lagi ke dalam pembahasan yang mungkin bisa dibilang dalam atau terdahulu, konsepsi alam adalah keseimbangan. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau 3 berarti nggak seimbang, daripada jomplang tak tambahin aku, seperti itu, mungkin seperti itu. Ini ada mesem-mesem, ada siapa mas? Enggak, nyamuk. Oh, nyamuk. Oke. Kalau berdua agak tabu, mulai ada yang datang siapa? Ini khusus mas Tunjing. Mau nyampein juga ini bagi aja dia. Jadi ya monggo, kalau kawan-kawan yang memang melihat sendiri ya monggo, siapa yang jelas. Kalau ini kita lagi pembahasan aja ya mas ya. Oke, itu kalau penalarannya aku tadi, kenapa ganjil itu dihindari? Biar seimbang kata orang tua, biar nggak jomplang seperti itu ya. Entah penalaran aslinya seperti apa, yang jelas. Ya, kalau ganjil dari angka berapa semua? Ya. Iya. Awalannya ada 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1 sampai 9. Kalau dari Islam 19 paling bagus. 19. Ya. Penjelasannya seperti apa mas? Yes. Angka 1 adalah awal, angka 9 adalah akhir. Ya. Alhamdulillah Hujan. ini turun gerimis, rahmat, turun hujan. Di luar kita ada di Ranggon ini satu sekali. Nggak bocor. Iya, yang penting alhamdulillah nggak bocor. Itu tadi kalau dalam kita muslim paling bagus tadi angka berapa? 19. 1 adalah awal, 9 adalah akhir ya. Iya. Ada Angka. lebih mendalam Ya, lagi, Mas. iyalah. 19 nggak bisa dibagi sama angka apapun. Benar. Yang bisa membagi adalah angka 19. Yang bisa membagi angka itu sendiri. Ya seperti ada kan di Quran juga ada kan? Ya. Surat apa ya? Ya adalah. Ikhlas ya? Ya. Iya. Ya itu benar. Yang bisa membagi adalah dirinya sendiri. Kalau di apa namanya ya, kalau di orang ya kita belajar gitu, angka ganjil apa namanya, bilangan prima apa bilangan prima ya. Iya seperti tadi. Yang jelas kalau itu dijelaskan satu persatu, dari 1 itu maknanya apa, 2 apa, ini bakal nyebrang wilayah ya. Iya. 1 tetap milik Allah. Milik Allah. 2 adalah pelengkap turunnya Hawa ya. 3 turunnya Hawa ketika Nabi Adam turun. Enggak, tetap 1 Gusti Allah. Satu Allah. Tetap Iya. untuk itu ranah penguasa. Betul. Untuk khalifah tetap Adam. Kedua adalah Siti Hawa untuk sebagai pelengkap. Benar. Ketiga masuk ke kenal mana? Ya. Angka 3. Jelasin aja mas. Kasih nonyo. Ya. Apa? Rahmat ya, berkaitan sama ini ya. Ya unsur lah. Unsur manusia. Tanah, Unsur manusia, api, udara, terus air. Iya. Jadi 4 genap. Keharmonisan lah. Keharmonisan, Keseimbangan. Manusia harus menjaga alam. Betul. Gunung meletus karena tidak keharmonisan. Ya. Tanah dan Ya. air ya. Tanah dan air. Tsunami air. Betul. Bencana alam. Itu akan Angin berkaitan Belitung. semua. Semuanya berkaitan, semua angka-angka itu. Tsunami juga dipengaruhi tenaga endogen dari api, juga ada digerakkan lewat angin, gelombang. Kalau api kita makan, mana makanan yang berenergi itu dari api. Kita mau nanam tanpa ada tanah. Iya, semuanya keseimbangan. Benar-benar. Masuk ke ranah 4. Empat Mata angin. 4 penjuru. 4 penjuru. 4 penjuru arah. Ya. Itu 741 tetap yang di atas. Untuk angka 5 Pancasila. Betul. Pedoman. Itu semua masuk. Enggak sesederhana itu Pancasila dibuat.
dengan sedemikiannya tahu lah. kita semua tahu begitu luhur nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu iya, sendiri. kewajiban kita tentang agama, sholat kita 5 waktu. Itu kaitannya ke ranahnya kita bisa sebagai muslim, bagaimana apa kata Islam dari Isya? nah, Subuh, Isya subuh, luhur, betul. asar, maghrib, bisa jadi ya. Bisa jadi memang para pendahulu sedemikiannya, makanya tadi kayak tokoh proklamator kayak Soekarno dan yang lain-lain, memang pendahulu kita sampai ke sana ya Mas ya, memikirkannya. Bahkan kalau sekarang mungkin pergeserannya, kita anak-anak sekarang ya lebih cenderung ke, ya bisa aja kan menikmati, misalnya menikmati, bahkan di garis-garis pendidikan juga agak bergeser. Kalau dulu itu yang penting itu pendidikan Pancasila yang diutamakan. Kalau sekarang banyak juga orang lewat di depan gitu, kita nyanyi Pancasila nggak ngerti, apalagi menjalani kan seperti tadi. Yang penting angka 1 adalah yang terbaik. Mau juara seberapapun, kalau mau ngasih angka 2 ya tetap aja kan. Genap pelengkap. Betul. Iya Mas. Untuk film-film yang dulu Wiro Sabdo 212 sih ya aku lah. Ya ada seperti tadi ya, tetap aja tujuannya 1 ya. Nah, kemudian mau disambungin terus Mas sampai 9 apa enggak ini? Nggak usah ya, ini cukup apa namanya, bab ini cukup agak jauh begitu, bukan berarti kita mengotak-ngotakan, tapi kembali lagi ke tadi, untuk menyikapi mitos-mitos yang berkembang kayak tadi Mas, misalnya kita mau jalan kemana, termasuk ke tempat-tempat yang dinyatakan itu wingit atau tabu, sebaiknya seperti apa Mas? Apakah kita akan nerjang, tetap kita adanya 3 orang ya 3 orang, kan nggak mungkin ditinggal, masa mau dilangsir, apa lu cari tambahan orang lain begitu Mas? Ya kembali ke masing-masing, ngapain? Iya. Kita percaya yang gituan, kita mau kemana kayak, kita mau foto masa nungguin. Iya, kalau aku jadi begini, kan kembali begini Mas, aturan atau adat, sesuatu itu dibuat, bahkan di agama sendiri, untuk meselaraskan, mengatur, menyeimbangkan, untuk semua itu menjadi lebih baik, lebih enak, bukannya menjadi lebih menakutkan, lebih ini mengotak-ngotakan, ini jadi nggak boleh. Apa mungkin orang dulu dalam perjalanan jangan ganjil, mau tujuannya mau baik ke sana, ya kita cepet jalan di bilangan genap, nyampe tujuan kita dapat ganjilnya, wallahu alam, bisa jadi kan, untuk dapat yang terbaik. Makanya orang dulu jangan berpergian di hari ganjil. Kalau dulu kan perjalanan jauh, mungkin timbulnya kayak gitu dari mitos-mitos itu, biar kita berangkat genap, kita sampai tujuan, pas kita berangkat pagi, nyampe mau paginya baru nyampe, itu timbul keganjil. Itu lebih baik, mungkin di situ. Jadi mitos-mitosnya orang dulu keluarnya kayak gitu. Artinya di sini tadi aku simpulkan, yang berkembang mitos kebanyakan yang ganjil itu yang jelek-jelek, banyakan belahi, banyakan bencana, atau yang nggak mengenakan lah. Tapi nyatanya setelah dibedah tadi, justru ganjil itu utama. Yang pertama mulai ya yang esa juga ganjil. Dan memang banyak pemaknaan yang lebih mendalam lainnya. Itu aja ya Mas ya. Masih ada tambah lain mungkin? Ya cukup lah. Cukup ya. Cukup, ini lumayan juga. Nah itu tadi kita ada pembahasan sedikit tentang ganjil genap. Semoga bisa menjawab tadi apa yang disampaikan oleh subscriber kita. Dan juga untuk teman-teman yang lain mungkin ada pembahasan tentang kenapa kok ganjil seperti ini. Enggak itu semua enggak melulu itu jelek, tergantung kita menyingkapinya seperti apa. Ya kita sebagai muslim, ganjil itu yang utama malahan. Jadi semoga apa yang kita sampaikan, obrolan ringan ini ada nilai baiknya, ada nilai positifnya, dan itu semata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan penyampaiannya ucapan kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kita semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.